Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Yang saya hormati Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Landasan Pendidikan, beserta rekan-rekan dari kelas 1B yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan waktu untuk hidup dan menjalani aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai landasan sosiologis pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Heriani dengan NIM 2307010. Yang kedua yaitu saya sendiri, Melia Dwi Tamala dengan NIM 2301217. Yang ketiga ada Najwa Atia dengan NIM 2310167. Dan yang keempat yaitu Stepi Srihapsyari dengan NIM 2301541. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu landasan sosiologis pendidikan dan tujuan dari landasan sosiologis pendidikan yang akan dibahas oleh saya. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau tumpuan yang digunakan dalam menerapkan pendidikan mengenai interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan. Dapat kita ketahui bahwa ketika melakukan kegiatan pendidikan, pasti terjadi interaksi antar individu, baik antara pendidik dan peserta didik maupun antar peserta didik itu sendiri, yang menghasilkan perkembangan dalam diri seseorang. Hal ini akan sangat berguna sehingga nantinya kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sosiologi membantu mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya yang dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Tentunya peran utama dalam proses pendidikan seseorang dipegang oleh keluarga. Saat bertumbuh, seseorang menyerap dan meniru apa saja hal yang terjadi di sekitarnya. Meski memang keluarga penting bagi pertumbuhan sosial anak, namun kini lembaga formal seperti sekolah juga membantu anak dalam belajar sosial dan kesiapan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya. Selanjutnya, landasan sosiologis pendidikan ini memiliki 3 tujuan, yaitu menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat, menunjukkan pentingnya kegiatan sosial dalam pendidikan, dan memberikan bantuan dalam proses sosial pendidikan. Setelah kita membahas mengenai apa itu landasan sosiologis pendidikan dan juga tujuannya, kita akan membahas mengenai fungsi dari landasan sosiologis pendidikan yang akan dibahas oleh Najwa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, yaitu menjadi dasar atau acuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan merupakan dasar yang dijadikan titik tolak dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Yang kedua, menyelidiki peran pendidikan dalam masyarakat. Menyelidiki ini mencakup bagaimana pendidikan berperan dalam reproduksi sosial, mobilitas sosial, integrasi sosial, dan pembentukan nilai-nilai serta norma-norma sosial masyarakat. Pemahaman ini penting untuk memahami kontribusi pendidikan dalam transformasi sosial dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, menginformasikan pendidikan tentang hubungan antara sosiologi dengan pendidikan, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antara sosiologi dan pendidikan, serta bagaimana teori-teori sosiologi dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan. Yang keempat, memberikan petunjuk dalam membina para siswa. Memberikan petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis, bersahabat bersama dengan teman-temannya,
sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor sosial yang dimaksud ini yaitu seperti kelas sosial, kelompok etnis, gender, dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pengalaman dan kesempatan belajar siswa. Dengan memahami faktor sosial, kita dapat mengembangkan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan adil agar siswa dapat mencapai potensi mereka secara penuh. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Najwa yang telah menjelaskan mengenai apa saja itu fungsi-fungsi dari sosiologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola-pola kegiatan sosial pendidikan yang akan dibahas oleh Saudari Dian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Nah, di dalam pendidikan sendiri, terdapat 3 pola kegiatan sosial pendidikan. Pola yang pertama yaitu pola nomotetis. Pola ini mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial. Pendidikan berdasarkan pola nomotetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian dan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Pola yang kedua yaitu pola ideografis. Di dalam pola ini, pendidikan mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan. Nah, pola yang terakhir yaitu pola transaksional. Pola ini lebih mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan tingkah laku ideografis. Berdasarkan pola ini, pendidikan dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri mengenal tujuan-tujuan sistem, harapan sosial bersifat rasional, dan individu mempunyai kelompok dengan suasana emosional yang sama. Nah, untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Sejauh ini kita sudah mengetahui apa itu landasan sosiologi pendidikan, tujuan dari landasan sosiologi pendidikan, fungsi dari landasan sosiologi pendidikan, dan juga pola-pola kegiatan sosial dalam pendidikan. Lantas, apa saja peran dari landasan sosiologi pendidikan? Nah, materi ini akan dibahas oleh Saudari Stevi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas peran penting landasan sosiologi pendidikan. Seperti yang kita tahu, landasan sosiologi pendidikan merupakan acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, landasan sosiologi dalam pendidikan memegang peran penting dalam membentuk pemahaman tentang interaksi sosial, struktur masyarakat, dan keberagaman. Peran-peran tersebut diantaranya adalah 1. Analisis struktur sosial pendidikan. Artinya menganalisis peran dan interaksi antar elemen-elemen dalam lembaga pendidikan, seperti guru, siswa, dan staf administratif. Yang kedua ada pemahaman interaksi sosial, artinya menyoroti peran interaksi sosial dalam proses pembelajaran, membantu memahami dinamika hubungan antar individu di dalam kelas dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada kajian keberagaman sosial dan budaya, artinya memahami dampak keberagaman sosial dan budaya terhadap pendidikan, termasuk aspek ketidaksaraan dan inklusi. Yang keempat, ada analisis konflik dan kontrol sosial, artinya mengidentifikasi konflik yang mungkin muncul dalam lembaga pendidikan dan peran kontrol sosial dalam mempertahankan keteraturan. Kelima, ada pemahaman terhadap perubahan sosial, artinya memahami bagaimana perubahan dalam masyarakat mengaruhi sistem pendidikan. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Stevi yang telah menjelaskan mengenai apa itu peran penting dari landasan sosiologis pendidikan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih landasan sosiologis yang ada di Indonesia. Kepada Najwa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan sosiologis di Indonesia. Di Indonesia, landasan sosiologis dapat terlihat dari penerapan paham integralistik. Paham integralistik itu adalah paham yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan
namun tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi. Contohnya, dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, dan yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa atas materi yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau tumpuan dalam proses penerapan pendidikan mengenai interaksi antar individu sebagai makhluk sosial yang bertujuan untuk salah satunya memberikan bantuan dalam proses sosial pendidikan. Landasan pendidikan dari segi sosial memiliki 3 pola, yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Dan dalam penerapannya, landasan sosiologis pendidikan di Indonesia ini menganut paham integralistik. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.